apa sih yang lu lihat di dunia ini yang bikin lu tuh gemes dan frustrasi dan you're just, for me, ketidakadilan. Makanya banyak yang ditanya kenapa mau jadi anggota DPR, nggak bisa jawab. Karena ya yang penting gue dapet posisi itu. Gue berkuasa. Gila ya, gue baru pulang dari luar. Kalau berbisnis di Indonesia banyak banget ya ulernya. Gue punya banyak banget temen yang anak-anak muda yang barusan tidak terpilih gitu kan. Yang tiba-tiba yang stresnya level dewa. Tuhan taruh gue di politik. Makanya gue gak bersandar dengan gue dapet posisi anggota DPR RI itu atau tidak. Ada yang minta gue maju gubernur Sulut, ada yang minta gue maju di DKJ sekarang Jakarta bukan DKI. Ada juga yang minta gue jadi menteri, yang paham betul Pak Prabowo siapa, bisa nebak who those people are. Walaupun apakah mereka akan duduk di situ atau tidak. Hai, gue Brian dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Welcome back to Safe Space and masih sama Sarah, obrolan kita akan lanjut. Saking panjang banget kita ngobrolnya. Saking panjang banget, kita rekam satu episode harusnya, tapi gara-gara keseruan jadi 2 episode, so enjoy the second part. Awesome. Gue pernah ketemu di gereja nih, di invite billionaire dari Australia. Terus gue nanya gitu kan, waktu question and answer, "Sir, what do you do kalau misalkan you have so many things that you want to do?" Dia bilang, "Choose one." Terus gue, I tried that. And gue yang, ya udah gue udah terima Tuhan bahwa lu ciptakan gue. Like, sorry ya, God and I, we already lu dan gue. Like, he my buddy, you know? So like, you know, daddy, when he needs to be daddy, and like, you know, it's like, you already like, you know, it's like, lu menciptakan gue kayak gini. So like, dude, help me out. It's like gue nggak paham, like ini mau dipakai buat apa, tapi ya I will just do what is presented in front of me. I just ask for wisdom. I just ask tolong hikmat kebijaksanaan untuk memahami which door, kalaupun pintu itu terbuka, which door I need to close myself gitu loh. That's awesome. Karena kan nggak semua pintu harus kita. And here's so many people. I have to learn this juga. I mean, I'm still learning. Masih belajar how to say no. So many of my friends, yang very successful people, they are so busy all the time, like me. Hello, karena memang kita kesulitan untuk say no. You know, to say like I'm so sorry, tapi gue nggak bisa karena gue harus. Itu gue belajar banget kayak terutama masa kampanye. Karena there's always gonna be days dimana kayak tiba-tiba the whole world wants you, gitu kan. Yang bisa nggak kak kesini, bisa nggak kak kesini. You know when they think kalau politician, sorry nih agak curhat dikit ya. Tapi kalau politician tuh dianggap bahwa udah miliknya sesama gitu, milik semua orang gitu. And then if you cannot attend, mereka kayak sombong banget. And it's like, oh my gosh, lo tuh bukan satu-satunya yang harus. Jadi right now I've gotten to the point dimana lu kalau mau gue hadir atau lu mau ngobrol sama gue, if it's something yang bener-bener, kalau bisa tolong ditulis aja pakai WA, atau DM gue lewat IG, if you know, just I can still read it. Lu contact me lewat LinkedIn justru lebih bagus gitu. It means professionally lu contacting gue gitu kan. So just if you cannot write it down, you gotta meet with me. It better be darn good. Karena kalau lu minta waktu gue for 30 menit, 40 menit buat 1 jam, yang dimana waktu itu gue bisa pakai untuk produktif, you're wasting my time. And I got time is my greatest asset. Karena itu yang gue selalu running out of. So I'm like, sorry nih bukan sombong, tapi ya mohon maaf lu kira gue ini like I cannot clone myself.
Gitu kan. Like I wish I can. Gue bukan Hamengkubuwono ke-9 yang bisa bagi diri. Katanya ya, that's what they said, right? Yang bisa freaking doctor, yang bisa Doctor Strange, you know, and like boom gitu. I wish I had that. If that, you know, one of the superpowers I wish I have is that. Tapi if you ask the superpower, it's like healing. Yeah. I want to have, if there's a superpower I can have, it would be healing. Oh, it would be that. It would be that. That would be what I would ask for. Healing as in healing people, like healing, karena I truly believe, terutama mental health. Karena I think so much struggle yang kita ngelihat, chaos yang kita ngelihat, war that happens is because of trauma and insecurities and hal-hal yang they didn't get enough hugs when they were kids. They saw trauma when they were a kid. Yang itu nggak pernah disembuhkan. Yeah. And it follows us sampai besar, sampai menjadi suami, istri, menjadi leader, menjadi. We have so many leaders that have trauma. And then can you imagine orang-orang yang punya trauma making decisions for millions of people? Yeah. Right? You know, I love what Pastor Joseph Prince said one time. I think it was him. Dia bilang, you know, like the devil's like, you think like it's like you think, you know, so many people are saying like this. Dia bilangnya kayak gitu. If I'm not mistaken, I mean, you can look it up. It was years ago, right. But I love how he said this, and it stuck with me. Dia bilang, everybody using oh my gosh, the devil is like asking me to do this. The devil is like, oh my God, susah banget. I cannot, gue nggak bisa like stop this addiction. Like, you know, it's the spirit from the devil that's, you know, like seolah-olah the devil is like so busy, like basically like ruining your life gitu kan. Terus dia bilang gini, like dude, the devil has no time for you. Dia bilang, if you think like you're having a hard time, itu paling one of his minions. Karena the devil is being busy bisikin all the leaders of the world. He's in he's in the White House, he's in the, you know, istana, he's everywhere di mana, because it's one wrong mistake, we've seen it. Hello. Russia, Ukraine, Israel, Palestine. Millions. It's like, you know, it's like minion go and like yang sebelah situ yang sebelah situ. Gue masih inget itu, my gosh, who the heck am I? Gitu like. Jadi if I cannot, gue tuh apa ya? Gue kompetitifnya di situ. I see. When I was going through my major depressive disorder, you know what actually got me through? What? It was that I am not gonna let this beat me. Oh, you had that period of when I was 15 until I was 21, I had major depressive disorder and anxiety disorder. Right. Duduk sama psikolog and I had to. And that was only when I was 19. Yang gue baru sadar I had that. So for years I was dealing with it myself gitu sendiri. Gue karena I didn't know. Gue nggak tahu kalau that was a mental health disorder. Gue cuma mikirnya, like, gila Sarah, you're so dramatic. Kayak mikirnya cuma, oh my God Sarah, like masa lu matinya tidur. I was a type of depressive yang tidur all the time. I was just like, kalau lagi nggak ada kegiatan gue tidur. Nggak ada kegiatan. It didn't mean gue nggak sibuk. Gue banyak kegiatan. Tapi kalau misalkan ada 2 jam aja gue lagi nggak ngapa-ngapain, tidur gue, switch off. I was just sleeping all the time. I can cry every day. And I just like, I'm just, ya udahlah gue dramatic or whatever. Until I took a test yang misalnya kayak, yeah, you have like 10 out of 11 symptoms. It's like, and then the anxiety was like, you got 6 out of 6 symptoms. I was like, yeah, I got a problem. So who do I talk to gitu kan? Wow. So when I was going through that really hit me gitu. Pas istilahnya kayak, itu justru pas competitive. It's as simple as, enggak. Kalau gue bunuh diri, artinya gue menyatakan itu lebih kuat daripada gue. Your competitive kicks in. The lucu kan? Kompetitifnya pak sama diri sendiri gitu. Yang istilahnya, but we need that sometimes. Whatever you use it. Ya gue pakai kompetitif gue. Gue pakai yang istilahnya like devil. You will not win this round. Sometimes it's just ya udah nggak ada hal lain kecuali competitive streak gue untuk menyatakan bahwa enggak. Gue masih ada tujuan. Gue masih ada purpose. I love that.
I wanna take time di sini, and I love that lu menceritakan your journey di mental health juga, karena gue dari dulu percaya banget bahwa all of us has mental health issues, man. Sebenarnya. Setiap dari kita punya childhood trauma, dan kalau kita nggak fix itu bakal mempengaruhi hidup kita. And guess what? There's scientific evidence. Yeah. Kan ada DNA, ada RNA. Yeah. Okay, for those of you yang nggak tahu, pokoknya look this up karena it's also something yang gue masih baru pelajarin juga, baru tahu gitu. Yeah. RNA ini punya memory. Jadi, and now you can say this is new age mumbo jumbo, whatever, but this is data. This is like data. Yang ngasih tauin gue ini adalah dosen di Columbia University, okay? It's like freaking PhD doctor yang udah, ini dia ngasih tau ke gue, gitu, bahwa istilahnya Sarah, lu tahu nggak trauma lo itu yang kadang-kadang muncul dalam bentuk kayak misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang trigger kita, okay? There are things yang namanya triggers, okay? Kita ngomong sama someone yang pasti trigger kita. Itu langsung kayak like choke up. Physically itu langsung kayak mau nangis, rasanya udah kayak mau berantem, tapi juga yang choke up like you're just like, oh my god, the weight of the world gitu. Physicalnya ada. Terus dia sampai bilang kayak gini, Sarah, we need to know how to separate membedakan antara trauma yang itu memang istilahnya kayak kita sendiri yang membuat itu, atau itu sebenarnya udah ada dari DNA kita, dari RNA kita. How you look at love bisa aja itu terpengaruh dengan what your mother was going through when she was. So kita lagi ngomongin memori bukan cuma dari kita, tapi dari orang tua kita yang diturunkan. Makanya ada yang namanya generational curse or generational trauma. Yep. Gitu kan. Tapi my coach dia bilangnya katanya, no, it's not trauma, change it, it's memories. Is generational memories yang itu that scientifically proven bahwa what we're experiencing bisa aja memory stored within our RNA itu yang dialami oleh my mom when she was in my grandmother's womb. That's a long time, but that makes so much sense, masuk akal sekali. And again, scientifically proven, gue gak ngomongnya ini sebagai, betul. Jadi silakan cari tahu sendiri, go look for it, tapi pokoknya tuh gue dengernya adalah dari orang-orang yang memang di bidang itu gitu. Jadi itu yang gue jadi ingetnya gini, I've seen this one time yang di IG Reels, selalu media sosial, yang istilahnya kayak jangan sampai kita secara gak sadar membawa trauma, burden, memory yang gak kita deal with ke anak kita. Gue sebagai ibu dari 3 anak and 1 daughter gitu ya, gue nggak mau trauma yang gue dapat dari diri gue sendiri maupun juga when we're talking about breaking generational curses, that's what we're talking about. Itu yang kita bicarakan. So jangan anggap remeh talking to a professional. Ini dia, please notice. And jangan sekali-sekali self-diagnose ya, sorry deh. Aduh, ini anak-anak muda ya dengan, I can search this app gitu. Please do it professionally. And hence why one of the things yang gue lagi developing right now is a mental health application. That's mental health services so application. Needed. Karena di Indonesia bukan cuma awareness-nya naik, tapi memang ketersediaannya masih mahal sekali gitu kan. But if you guys are listening to this, the whole point adalah we all have traumas. And kita gak bisa, kalau kalian adalah orang yang spiritual dari agama background apapun, spiritual aja enggak cukup. It helps untuk bisa punya iman, berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab, Al-Quran, dan buku-buku spiritual lainnya. It helps, tapi itu tidak cukup. You need to see a professional. Lu dari umur 15 deal with it. Gue umur 30-an baru akhir-akhir ini the last few years deal with it. Dan gue kayak, kalau aja gue bisa deal with it ini dari jauh lebih muda, dari 20-an, itu akan save me so much pain. And of course, ini beda-beda untuk tiap orang ya. Tapi kadang, for me, I really love it when I'm talking to someone yang of the same faith. Karena menguatkan gue banget. Gitu kan. Jadi yang my coach ini emang she's unapologetically a Christ follower. So dia menggunakan Bible passages gitu loh untuk mengingatkan gitu. And
I want to get into what we talked earlier. We want to talk about passion and purpose. Jadi let's step into ruangan Rahayu Saraswati Mentoring 101. Oh, okay. A little bit, right? Okay. And a snippet into my book. Okay. Jadi karena gini, kita nggak bisa percaya diri, kita nggak bisa secure in ourselves. Kalau kita nggak tahu diri kita itu siapa. So every time kalau ada anak, mentee yang duduk, while I'm melihat apakah dia cocok menjadi mentee atau tidak, pasti gue nanya, Roma lu itu di mana atau what? And what I mean by Roma adalah where's your Rome? Tujuan hidup lu tuh kemana? Right. Karena for me to help you, gue harus tahu lu itu siapa dan mau kemana. Usually that's not a trick question, tapi lebih untuk melihat dia ini udah paham belum. Kalau biasanya soalnya datang ke gue kan pasti ada agenda kan. Yeah. I'm not gonna be naive and say bahwa orang datang ke gue just because like randomly like I like you gitu kan. Pasti kan ada sesuatu minimum ada yang mau dipelajari. Yeah. Minimum. So gimana gue tahu what to teach you? Kalau gue nggak tahu, lu mau kemana, gitu kan? So I always start with where's your Rome? Lu tuh ke gue sebenarnya supaya lu bisa nyampe kemana? Is it in the business world? Is it in politics? Kan biasanya yang datang ke gue pasti ada antara tuh dua gitu loh. Ini ke arah mana gitu? Lu sebenarnya karena gini, gue pernah ngobrol sama temen gue yang one of those yang selalu gila kita bisa duduk bisa 2 jam nggak kerasa, you know what I mean, like us. Bouncing off of ideas gitu kan. Dia orang teknis. Dia itu bilangnya bahwa kan nyoba dengerin gue kayaknya nggak masuk gitu ya. Wait, Sar, boleh bisa nggak gue nyebutnya ini terutama untuk kalian yang mungkin dari latar belakangnya teknis ya gitu ya. Teknik, fungsi, bentuk. Oke. Gue selalu put 4 words. Biasanya kalau gue lagi ini selalu gue ngegambarinnya adalah there should be like freaking blackboard. Mulai mentoring 101. 1, passion. 2, mimpi, harapan. Or ambition. Yang ketiga purpose. Calling baru purpose. Gue I try to separate them a bit. Jadi misalnya dimulai dengan passion. Passion lu tuh apa? It's supposed to be the simplest thing you need to answer. Kalau lu bahkan nggak tahu apa yang, karena passion itu apa ya? Banyak orang kan misalnya passion, what is this abstract word gitu. Yang bikin lu mau bangun pagi hari, that gives you the will to keep going. Yang you get excited when you think about it. Tapi di sisi lain passion itu kalau di gereja gue di JPCC itu sebutnya spiritual discontent. Itu juga bisa. Jadi sisi satunya adalah yang bikin lu senyum, yang lu jadi semangat. Bisa aja lu ngelukis, singing, atau when you think about biology. For some people, they love thinking about my research nih, gitu kan. This is gonna be so good, gitu kan. Climate change, they're like, ini we're gonna make a difference buat teknologi baru, gitu kan. Tapi ada juga yang dimulainya justru dari spiritual discontent, yang itu maksudnya adalah apa sih yang lu lihat di dunia ini yang bikin lu tuh gemes dan frustrasi dan you're just gemesnya tuh dalam arti marah. For me, my spiritual discontent is ketidakadilan, injustice. Gue nggak bisa, istilahnya kayak itu harusnya nggak terjadi. Nah, tapi beda-beda ya karena gue juga realis juga. Ada yang jangan ini kan sering ya kadang-kadang kalau misalnya di politik tuh kayak mbak ini harus dilakukan sesuatu about this. Tapi gini, tolong juga paham bahwa injustice buat orang tuh beda-beda. Betul. The boundaries and everything. Betul. Gue kan orang yang realis dalam arti sadar hukumnya. Kalau hukumnya tidak menyatakan, then that's a very subjective point of view. Betul. Gitu kan. Jadi ini juga yang just side note. Passion. Kalau lu aja nggak tahu itu apa, you need to go back again, find out who you are.
Nah, tapi untuk tahu kayak ini kan impian harapan, nah it's to do with the Rome-nya itu tadi gitu kan. Ada yang bilang impian gue mau jadi anggota DPR, RI, bla bla bla. Ada juga yang ya gue mau jadi CEO. I wanna have a multi-billion dollar company, whatever it is, itu impian harapan. Tapi juga yang sangat tipis, yang gue harus put as in ada garis di situ adalah ambisi. Ambisi ini bisa negatif, bisa positif soalnya. Positif itu kan kalau jadi drive buat kita gitu kan. Ambisi untuk ke arah situ. Great kalau lu punya drive. Tapi hati-hati kalau dengan konotasi negatifnya. Yaitu ambition most often itu adalah sesuatu yang bisa membutakan kita. Because that can be the end all. Iya, apapun itu pokoknya, apapun harganya. Itu adalah prinsip pun dibelokkan pokoknya demi ambisi. Itu. Iya, oke. Nah, kalau di yang teknik tadi fungsi bentuk itu bentuk karena itu jabatan, posisi. Istilahnya kayak fungsinya mobil. Sama bentuknya, bentuknya jadinya mobil, tapi fungsinya apa itu yang menentukan mobilnya bentuknya seperti apa kan? Gotcha. Right? Banyak orang hanya memikirkan bentuk. Dia hanya memikirkan yang penting gue jadi anggota DPR. I see. But what do you use that position for nggak dipikirin? Fungsinya buat apa nggak dipikirin? Makanya banyak yang ditanya kenapa mau jadi anggota DPR nggak bisa jawab. Karena yang penting gue dapet posisi itu, gue berkuasa dong. Ya but for what? Kalau di dunia bisnis, nah ini yang kalau ada menti gue yang di dunia bisnis, dia nggak tertarik dunia politik, dia tertariknya tuh maksudnya wow this is amazing like interesting. Tapi dia his field adalah dunia bisnis. Dia tuh istilahnya kayak pernah baru pulang dari luar negeri, mulai bisnis segala macam gitu kan. Terus dia ngomong sama gue waktu in our first session, Kak, gila ya gue baru pulang dari luar. Kalau berbisnis di Indonesia banyak banget ya ulernya. Oh bless. Kak banyak banget ulernya. Gue I don't know what to do gitu kan. Guys, this is the reality, okay? I mean, come on gitu loh. Kita mau berbangga dengan bangsa dan negara, tapi diri kita sendiri juga come on. Bagaimana kita mau ngundang investor dari asing? Kalau mereka turun ke sini aja udah takut ke sini ntar salah, ketemunya malah dengan orang yang salah, malah keluar banyak duit tapi terus nggak dapat apa-apa gitu kan? It's not about regulations doang. It's about our mental freaking mindset gitu loh. Mindset kita. Gue yang oh my god, poor baby gitu kan itu. Baru lulus, udah punya usaha di sana. This is what happens, banyak yang kita kehilangan anak-anak muda kita karena mereka nggak tahan dengan the way the professional business is run di Indonesia. Gitu loh. Of course ada orang-orang yang ya udah mereka nggak tahan ya go away aja gitu loh. Tapi come on. Gitu loh. Like professional is professional bro gitu kan. So di situ yang misalnya gini, gue bilang sama dia contoh, lo mau bikin usaha, pas lo misalnya mungkin I wanna go into business with a friend, lo get along well with this friend, tapi there's a reason kenapa, banyak alasan kenapa orang nggak mau bikin usaha sama teman, karena prinsip lo di usaha bisa beda dengan prinsip dia di usaha. Mungkin prinsip lo untuk hangout Jumat malam sama. Lo mau mabok sampai jam 3 pagi, lo mau hangout, lo mau punya koleksi moge or whatever, mungkin sama. Tapi di dunia bisnis bisa beda. Kalau lo gak tahu diri lo siapa, how are you supposed to know what kind of people you want to do business with? Ini kenapa di dunia bisnis kita tahu ada list of names yang kita semua pada, lu jangan punya usaha sama si dia, lu jangan berkolaborasi sama dia, ada yang perlu dimakan, they're good as friends, but none of us will ever do business with them. Itu ada yang punya reputasi seperti itu, whether you like it or not, gitu kan. So itu yang gue maksud dengan istilahnya kayak lu harus tahu, sure you know your passion, tapi lu mau arah kemana lu juga harus tahu, ya kan? Soal drive-nya, soal the impian harapan. Tapi ada juga yang namanya calling. Calling menurut gue levelnya lebih tinggi daripada passion. Karena passion itu ya bisa ya kayak gitu, just happy for yourself. Tapi kalau calling itu biasanya lebih dari about yourself. Right, Passion ya again bisa untuk enjoy for yourself.
Tapi calling itu ada sesuatu yang lu dipanggil, lu terpanggil to do, yang dampaknya bukan hanya untuk diri lu. Iya, sebuah cause yang lebih besar lah ya. Cause yang lebih besar. Nah itu udah mulai masuk ke fungsi lebih tinggi gitu kan. Dan calling ini tapi kita juga jangan sampai ketahan dengan kayaknya gue kemarin callingnya padahal untuk ini, kok gue hari ini apa gue yang labil gitu kan. Karena gue salah satu yang saya said, gue udah berdamai dengan fakta bahwa Tuhan menciptakan gue sedemikian. Random ya. Yang tiba-tiba gue disuruh ke sini one time, terus tiba-tiba gue disuruh ke sini one time gitu. Karena gini, mudah untuk, kan kita sering denger ya, caleg yang setelah dia gak jadi, stres. Iya kan. Gue punya banyak banget temen, yang anak-anak muda yang barusan tidak terpilih gitu kan. Yang tiba-tiba yang stresnya level dewa. I'm just like, ini karena kalian belum paham sebenarnya kalian masuk ke sini tuh untuk apa. Karena lu hanya ngelihat bentuknya. Lu hanya ngelihat gue yang penting jadi. But kalau lu menempatkan itu sebagai Rome lu, sebagai tujuan lu, yang lu melupakan fungsi. Ya lu pasti bakal frustrasi, lu bakal depresi, lu bakal stres. Which is why I'm the type yang gak dapet, sure I'll get upset and sure I get frustrated. Tapi I do something with it. Karena di atas calling ada yang namanya purpose. Dan purpose gue gak ada kaitannya dengan gue ditempatkan di mana. Tuhan mau naruh gue di gereja, gue tiba-tiba jadi evangelist. Sure you know what God can use with that. Tapi Tuhan taruh gue di politik, makanya gue nggak bersandar dengan gue dapet posisi anggota DPR RI itu atau tidak. Ini yang aneh. I know people talk behind my back, yang misalnya kayak Sarah ngapain sih kayak gitu? Kalau dia mau kan dia tinggal minta. Ngapain sih kayak gitu? Dia goblok kali gitu. I know they talk. For me I'm just like, ya lu ngomong kayak gitu karena that's what you know. Because everyone you know yang di politik biasanya kayak gitu. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, but I'm sorry. End goal gue itu bukan di politik. Gue gak ada ambisi di politik. I've said this many times, people don't believe me. You know how many times gue didatengin gitu kan, yang misalnya Mbak kita berharap bisa kerjasama. I ask, kerjasamanya ini untuk apa? Ya siapa tahu nanti jangka panjangnya kita bisa bantu Mbak Sarah. And I'm like, bantu untuk apa? Karena sebagai informasi saya gak punya ambisi di politik. It usually like stumps. What? They're just like, what do you mean? Maksudnya gimana ya? Kan Mbak kan di dunia politik ya, anaknya Hashim ya, keponakannya Prabowo ya. Like, kok nggak punya ambisi di? What? Nggak masuk gitu di mereka. Sedangkan gue misalnya kayak, dude, there's a reason why I don't do A, B, C. I know kalau gue mau kayak gitu, gue mudah, gampang, gue minta bisa. But I have no ambition there. Itu yang lu nggak bisa paham. You cannot even compute bahwa itu possible. But that's because Roma gue itu bukan di situ. Bukan bentuknya. That's not the bentuknya. Why? Gue di usia segini udah CEO kok. Yes, it's through privilege. Tapi dude, kalau bicara bentuk ya udah gue di sini. Kan exactly what you said. Oh, harusnya menggunakan bla bla bla. Bener. Kalau mau bilang bentuk, lu udah set semua bentuk lu, nggak perlu diganggu, nggak perlu diubah. Gue di usia ini udah pensiun anggota DPR RI. Iya benar. Gue menerima dana pensiun tiap bulan. Gue kalau misalkan mau santai, gue bisa di usia ini gue udah pensiun. Kalau kita mau bicara tentang, but no, that's not my bentuk. That's not my goal, that's not my Rome. Roma gue tuh gak di situ. Dan banyak yang people yang stumped. Karena mereka salah kalau menurut gue. Again, it's a personal opinion. Can be wrong, can be right. Terserah kalian. Menurut gue purpose itu tuh jauh lebih tinggi dibanding bentuk. Jauh lebih tinggi dibanding calling. Karena calling kita Tuhan kapanpun bisa ubah calling kita. It's seasonal. It's seasonal. Exactly. Dan itu yang gue belajar. Itu yang with my life the past 10-15 years. Karena saya Tuhan, kan kemarin Tuhan manggilnya ke sini. Kenapa tiba-tiba nih muncul? Waktu Tuhan manggil gue masuk ke dunia politik, gemes gue. Istilahnya kayak,
gotta be kidding me. Karena gue lagi mempersiapkan my foundation buat anti-human trafficking. Is that a bad thing? It's a good thing. Yeah. Tapi tiba-tiba gue disuruh masuk ke politik. Ya tapi kan ya sudah, gue cuman surrender. Which I'm still practicing. I'm still like, karena masih kan gue last time I came I told you I'm negotiating with God. Gue kadang-kadang masih negosiasi karena masih namanya juga berharap kan, boleh dong. Boleh lah. Tapi ya at the end of the day ya cuman bisa percaya bahwa pasti ada alasan. Pasti. There is a reason. Dan mungkin gue juga menguatkan teman-teman ya. Purpose gue tuh, let's use me as an example ya. Karena banyak yang nggak paham purpose itu karena seperti apa. As simple as, you know what my purpose is in life? Hidup gue harus berdampak positif kepada orang lain. It's as simple as that. Simple. And guess what? I can die tomorrow and die happy and die in peace. Karena gue setiap hari gue hadir di sini berharap kata-kata gue, sharing gue bisa berdampak kepada orang lain. So I'm blessed. I'm doing my purpose. So gue ditaruh dimanapun sama Tuhan, gue masih bisa berdampak. Gue masih bisa berdampak. I need to be an added value. Iya. Kalau bahasa Jawanya uripiku urup. Ya udah ada orang Jawa di sini. Ya kan? Apa itu artinya? Literally. Hidup itu harus bermanfaat. Hidup itu harus bermanfaat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. I still have yet to see you lead worship on a Sunday. I was there. Yes, I did it yesterday. Where are you? Oh gosh, I gotta go back to JPCC. That's awesome. Yeah, I'm doing singing again 5th of May. 5th of May? Ya, dapat tugasnya 5th of May and then 2nd of June. Kita udah dapat itu selalu 3 bulan in advance kita udah dapat. And that's what I love. Lu bisa satu hari berkampanye, semua bos-bos di depan lu dengerin lu dengan respect. Oh yeah. And then on another day lu di panggung nyanyi, bisa jadi worship leader atau bisa jadi singer and no one looks at you because everyone's watching God and experiencing God. And lu gak peduli, lu don't mind bentuknya apa. No, karena gue dikasih platform itu kan, by the way, oh my God. Kalian, sayang banget gak datang, soalnya Phil Dooley kemarin amazing. Phil Dooley! Sorry buat yang gak ngerti, but he's a hero. Kemarin dia yang datang. I have his notes, so I'll give you the notes. Perfect, okay. Dia talking about pillar and platform. Dude, it was. I love film. Okay. It was. Pasti. Okay, share me. Bisa cek notes-nya juga ada di temen kita di JPCC yang biasa nulis notes. He does it in a very very interesting way. Namanya Sermon Art Note on IG. So he has the notes from the. You gotta check it out. Final question, and I know you gotta go. Tapi ini God, we gak kerasa. Stop it. Pertanyaan ini. No, it's all good. It's still good. It's still good. Really. Aku melawan arah soalnya, so it should be okay. Gue nggak tahu lu bisa jawab ini atau enggak. Dan sekali lagi, karena kita lagi ngomongin fungsi, bentuk, purpose, dengan dimana kita sekarang berada, dengan the whole Pak Prabowo, Gibran, and the whole team memenangkan, and kita nggak tahu apa yang ada di depan. Tapi yang the best part adalah lo nggak peduli bentuknya. Lo akan percaya di mana lo dipercayakan to add value. Tapi kalau misalnya ditanya, gue ask a random question, misalnya lo lagi duduk sama Tuhan, dan Tuhan nanya, Sir, good job, my good and faithful servant, hambaku yang baik dan setia. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lo udah ngelewatin itu. So, dengan situasi politik seperti ini dan lo akan diberikan kepercayaan, kalau gue mau jadiin lo seorang menteri yang diberikan amanat dan kesempatan tapi juga tanggung jawab untuk merubah negeri ini. Oh gosh.
Lu mau apa? Apa yang lu mau? Holy discontent tuh apa? Bentar. Kalau Tuhan Yesus yang nanya, gue cuma bilang, do unto me how you will. Salah kalau Tuhan Yesus yang nanya, ada cuma Tuhan lu yang ngasih tauin gue, you know more. Dude, I need wisdom, you tell me. Tapi gue nggak tahu ya lu ini atau enggak. Tapi gue kadang-kadang berasa kayak Tuhan itu kadang-kadang there are times dimana gue berasa dia ngarahin gue, tapi there are times dimana dia ngasih gue pilihan, dan itu bikin gue lebih frustasi. Oh banget. That's what I mean by calling bisa berubah dari season ke season. Karena Tuhan kan istilahnya, again dia ngebuka pintu gitu kan. Benar-benar. Oke, ini gue yang nanya. Lu yang nanya. Holy discontent lu, ketidakpuasan lu yang lu ingin dengan semua passion lu dan jiwa lu, gue pengen rubah di negara ini. Dan kita udah ngomongin kayak gue percaya dan berasa seumur hidup lu ini persiapan untuk something yang ada di depan. Ini skala nasional. Kalau soal ngerubah, there's too many bro. There's too many. Banyak karena it's just itu bisa sampai besok. So let's make it simple. Yang tepat adalah kalau misalkan ada posisi menteri apa, kan akan digunakan for what? Perfect. Okay, let's make it simple like that ya. Karena kalau soal apa yang perlu dirubah di bangsa ini mah banyak. Oke. But jadi ini pertanyaan yang again dia menanyakan pertanyaan yang tepat. Karena kalau pertanyaannya berbeda, gue bisa jawabnya berbeda dan mungkin tidak sesuai dengan harapan lo. Oh, oke. Ya, karena terlalu banyak yang nanya, Mbak, mau nggak jadi menteri? Ah itu salah. Oh pertanyaannya gitu. Oke. Istilahnya kayak pertanyaannya, Mbak jadi mau jadi menteri? Oh. Because they don't understand yang gue nanya all this yang gue udah assume loh. Cause gue assume gue udah punya drive and okay go. No, but exactly why I explain kan. Karena kayak ada kan, gue sekarang lagi kayak di beberapa bursa kan. Ada yang minta gue maju gubernur Sulut, ada yang minta gue maju di DKJ sekarang Jakarta bukan DKI. Ada yang apakah itu sebagai GUP ataupun Wagub, ada juga yang minta gue jadi menteri, gitu kan. Selain gue udah jadi anggota DPR gitu kan, terpilih. But kalau tanyanya kayak gitu itu salah karena gue again nggak punya ambisi. In politik gue nggak punya ambisi. Kalau ditanyanya mau, tanyanya Mbak punya niat maju, gue bakal no. If I can live in a world where I don't have to be a politician, I'll be happy. Gue sangat tidak perlu panggung itu. I do not. Semua pada, nanti kalau gitu the next ketum, the next sekjen harus. I'm just like no, somebody else can take that. I do not need that headache. Gitu kan. So, bukan kemauan gue. Betul. Tapi pertanyaan lu kembali lagi. Sebenarnya tadi pas gue nanya lu off air, gue nanya kan boleh atau enggak, gue nanya lebih simpel kan. Karena kamu gue tanya, lu kalau jadi menteri mau jadi apa? Dan lu mau ngapain? Nggak, tapi kembali lagi, this is jawaban dengan side note-nya adalah bahwa kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Iya. Oke, side note-nya. Hypothetical. It's a very hypothetical ya. Jadi kemungkinan itu terjadi sangat kecil for various reasons. Let's go. Ada satu waktu mulai pembahasan, nggak usah mulai pembahasan, sempat ada struktur kabinet yang viral. Right after pemilu. Gue tiba-tiba dimasukin lah di situ with whoever did it. And trust me, I try to find out. I don't know who did it. Semua pada bilang itu pasti ada orang dalam tuh. Mungkin orang dalam. To be honest, mungkin antara orang dalam atau orang yang paham betul orang-orang yang deket sama Pak Prabowo siapa aja. Okay? Jadi it's a very good guess. All of us yang I don't know if somebody lied to me padahal dia tahu itu siapa, tapi dia bilangnya dia nggak tahu. Cuma dia emang bilang very good guess karena ada banyak orang di situ yang hanya yang paham betul Pak Prabowo siapa bisa nebak who those people are. Walaupun apakah mereka akan duduk di situ atau tidak, nobody knows. My God, ini terlalu jauh. Ini masih ada berapa bulan nanti. Anything can happen gitu kan. Cuman gue ditaruh di situ sebagai Menteri Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini kan itu dua hal yang berbeda, terpisah. Banyak orang langsung, aduh Mbak harus jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Sosial. I will tell you right now, that is a sucky kementerian. Karena banyak yang gak paham itu bukan kementerian teknis. It is a kementerian koordinasi, tapi bukan Menko. Karena kalau bicara pemberdayaan perempuan, ya kan bicara ekonomi dong.
Lah bicara ekonomi ya berarti kan bicara UMKM. Ya. Bicara perdagangan ya itu udah ada kementeriannya, makanya dia bukan teknis. I see. Oke. You see? Makanya anggarannya kecilnya minta ampun. Kementerian Sosial anggarannya 62T waktu I left 2020 kita ngetok anggarannya tuh 62 triliun. Sosial. Karena apa? Semua bansos salah satu itu di Kementerian Sosial, makanya waktu kemarin dijadiin bansos itu digunakan. Excuse you, menteri sosialnya dari partai mana? Anyway. Ya kan, jadi kayak itu ada Kementerian Sosial tuh banyak banget mereka. Jadi 62T. Jadi kayak maksudnya bantuan non tunai, program keluarga harapan, pokoknya banyak banget yang kaitannya dengan kesejahteraan sosial itu di bawah Kementerian Sosial. 62T bandingkan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 200 M. Berapa persennya? 200 M, what the heck are you gonna do with satu negara? Gak bisa. Dan banyak yang lupa untuk P2 to P2A, tempat pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak tuh masih di bawahnya kementerian itu, tapi anggarannya kecil banget. I see, ngerti. Dan banyak yang diharapkan sebenarnya bahwa dari pemerintah daerah, jadi dari provinsi maupun kabupaten kota yang membiayai tempat pengaduan itu, bukan dari kementerian. So di situ, powernya tuh kecil banget. Of course, kalau misalkan gue di situ, jujur, gue yakin gue bisa bawa what needs to be done. Tapi kan APBN-nya terbatas, sehingga gue harus benar-benar strategic and fundraising and collaboration, gitu kan. Itu jadi kunci banget. Tapi kan istilahnya ya memang membutuhkan seseorang yang tipenya, this is fakta politik ya, yang memang punya levelnya kayak gue untuk duduk di situ supaya apa? Bisa ngetok pintunya presiden bilang, Pak, ini harus this needs to be done. Like I need to talk to si menteri ini, and they need to listen to me. Again, ini selama ini kementerian koordinasi, tapi dia bukan hampir mirip sama, believe it or not, BUMN. Tapi BUMN bedanya dia punya banyak BUMN. Ngerti. Ini nggak ada source of funds-nya. Heck man, ini bikin pemadam kebakaran gitu loh. Nah jadi di situ ditaruhnya satu dengan sosial. Yang menurut gue that's not bad. Karena jadinya persoalan sosial yang berkaitan juga dengan perempuan dan anak masuk di situ. Dan artinya juga persoalan yang kaitannya dengan semua perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, bicara tentang panti-panti, foster care system yang harus dibangun, itu bakal di bawah situ, gitu. And yang bikin gue, istilahnya whoever is going to sit, terutama di Kementerian Sosial, whoever is going to be the menteri, harus orang yang punya integritas tinggi, karena itu dananya gede dan itu kaitannya dengan kepentingan masyarakat kecil. Apalagi nanti juga harus, ini di kabinetnya untuk administrasi Prabowo Gibran, makan siang gratis segala macam. That's not gonna be under Kementerian Sosial, tetapi ada banyak hal yang kaitannya dengan program-program yang terutama kartu lansia, kartu walaupun kesehatan anak itu bukan di bawah situ tapi di bawahnya kesehatan. But all of that harus koordinasi yang harus bisa ngomong dengan kementerian-kementerian yang lainnya. Open the bloody door, excuse my language, gitu kan. Lu harus bantu dan kita harus coordinate like this. Jadi di situ yang itu penting banget, whoever yang duduk situ, aduh gitu kan. Karena it happened before kan, dia malah jadi, mohon maaf, petugas partai yang akhirnya ngambil duitnya dari situ gitu. So that Menteri Sosial Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak mungkin lebih ke sosial dan perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaannya itu harus ditekankan menjadi salah satu kayak gender mainstreaming kan namanya. That's the term yang kita gunakan. Harus masuk di semua kementerian yang lain. Mau itu di BUMN, and Erick Thohir is already doing that, ya kan, dengan ada pimpinan-pimpinan. Sekarang ada women-nya yang leaders-nya yang taruh di situ. Kita juga harus di KOP UKM, koperasi dan UKM itu harus juga karena pelaku UMKM mayoritas perempuan.
So di situ yang istilahnya then we talk to Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan harus paham bahwa sistem keuangan perbankan seringkali tidak ramah terhadap perempuan, terutama single parents. Got it. Yeah. Karena banyak yang tergantung kepada tanda tangan suami or whatever gitu. How do we make it easier for women to have access ke perbankan dan layanan dan capital? Ya itu kan harus Kop UKM, keuangan, juga perdagangan. How do we make sure bahwa memang UMKM ini terutama yang how mereka bisa naik kelas dari mikro ke MK kecil, menengah, itu yang masih jadi effort. Okay. So if you're a menteri, that would be a good one for you. That would, it's not good karena memang that's my bidang, that's my alley. Dari tadi kita ngobrolin, we can see dong garisnya ke sini. Tapi it's, lo bilang small chance. Very small chance. Karena sekarang juga kecuali kalau there's enough lobby kepada Pak Prabowo that says forget what other people say, so what if she's your niece gitu kan. Well, someone udah tapi prophetically put it on a paper. But I know my God. Nggak, tapi seriously this happened ya. Ada salah satu yang koar-koar soal persoalan nepotisme. Kemarin, right? The Pilpres. Koar-koar nih soal nepotisme, soal gitu kan. Terus tiba-tiba all of that ini done gitu kan, dia ke gue yang, aduh semoga Mbak jadi menteri ya nanti ya. And I went and said, Bu, mohon maaf nih, apa bedanya kemarin Mas Gibran dengan saya? Why are you okay mendukung saya sebagai menteri and not okay with him? Dan sebenarnya masalahnya bukan nepotisme dong. If it is merit based, if it is about kapasitas dan kapabilitas kita, ayo kita debatnya itu. Kalau it's about nepotisme, ya berarti ibu harusnya nggak dukung saya dong. Diam dia. Gak bisa ngomong. Oh my gosh, Sarah. I cannot wait. This was a good one, bro. Oh, thank you so much for making time. Because it's up my purpose. It's right beliau here. Bisa dimanapun dan beliau ada di sini doing the purpose. That's what I love about you. Thank you. It's not about the bentuk, it's the function. And people feel it. Siapapun yang bersinggungan dengan lu, ngobrol dengan lu. And lu. I honestly believe yang sefrekuensi, se-wavelength pasti akan ketemu dengan lasting lah. Lu kalau misalkan mau itu jodoh, mau itu kerjaan, paham so. Mau itu jodoh, mau itu kerjaan, mau itu apapun, kayak you have a dream, gue mau jodoh gue kayak gini-gini, gue mau pekerjaan yang jadi kayak gini-gini. Kalau lu tidak membenahi diri terlebih dahulu, mengevaluasi diri terlebih dahulu, know who you are, what your values are. Kalau lu tidak menempatkan diri lu di frekuensi itu, ya merekanya di frekuensi ini nggak bakal temu-temu. You're not gonna go there. Kalau lu udah tahu bahwa orang-orang hebat, which is why it's so important to read. Baca to the life of how they did it segala macam, and then you decide for yourself, lu mau melakukannya dengan cara seperti apa. Jangan hanya karena Elon Musk is like this guy yang I wanna be like him. Hey, he did it with a price. It's a heavy price he paid. Ya lu mau divorce berapa kali? Gitu kan, like that's something yang a lot of people look at these people yang udah jadi, forget the price they paid and what is the cost to get to where they are. Ini pernah ngobrol juga dengan anak muda, salah satu influencer yang dude, he's got a lot of money, dia suka, ini is one of those yang suka flexing gitu kan. Dia orang pada kaget, dia datang ke gue tuh ngomongin tentang purpose of life. Right. Yang serius, dia datang ke lu untuk ngomongin about mental health, karena dia merasa kayak kenapa ya gue masih hampa. I gave him the book for this I was born by Brian Houston. I'm like, I don't care lo orang spiritual or not, read this book. Gitu kan, gue bilang here, I give it to you. Karena ya itu balik lagi, orang lihatnya cuman gue mau itu. Tapi for what? Gue cuma nanya sama dia, lu kayak nggak tahu aja orang yang sekaya raya masih bisa punya mental health issue? Karena that's not the point.
What are you doing that for? Lu mau hidup dengan nyaman, no money in the world is going to save you from your own conscience kalau lu nggak menggunakan itu untuk berdampak secara positif. Okay, we gotta end this. Woo! Beautiful. Thanks for the conversation, Sarah. Thanks for making time. Jangan lupa apa aja? Apa? Like, subscribe, comment, all that ya. There you go. Click, Share. Kasih semua. Share, yes, semua share. anak muda yang galau. Online mentees of Sarah. Thanks for tuning in, guys. See you guys.